Bayu menatap mobil ambulans tua yang terparkir di halaman rumah sakit yang remang-remang. Lampu kuning dari gedung rumah sakit memantul di bodi mobil yang sudah berkarat, mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia lupakan. Malam itu, ia menerima tugas pertamanya sebagai sopir ambulans pengantar jenazah. Tangannya sedikit gemetar saat memutar kunci kontak, dan suara mesin tua itu menggeram pelan seperti menahan rahasia kelam. Di jalan sepi menuju pemakaman, udara dingin menusuk kulit Bayu, dan hanya terdengar deru mesin serta detak jantungnya yang berdentang keras. Dari kaca spion, ia sesekali melihat bayangan samar yang bergerak di kursi belakang, meski ia yakin hanya bayangannya sendiri. Radio ambulans tiba-tiba menyala dengan suara statis yang mendesah pelan, seolah-olah mengirim pesan tak terlihat. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ketika melintasi jembatan tua di pinggir kota, kabut tebal turun tanpa ampun. Di tengah kabut itu, sosok hitam berdiri di tepi jalan, wajahnya tertutup dan tak bergerak, menatap ambulans seolah menunggu. Bayu menginjak pedal rem, jantungnya seolah berhenti sesaat, tapi sosok itu hilang begitu cepat seperti angin. Rasa takut menyergap, namun ada dorongan aneh yang memaksa Bayu terus melaju. Sesampainya di pemakaman, Bayu turun dan menatap peti jenazah yang harus ia antar. Aroma bunga melati tiba-tiba menyergap hidungnya, padahal tak ada satupun bunga di sekitar. Bayu merasa ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan, dan suara bisikan samar mengalun di udara malam. Ia menunduk, mencoba fokus, tapi bayangan gelap itu semakin mendekat dan malam semakin dingin menusuk. Sebelum kembali ke ambulans, Bayu menemukan secarik kertas lusuh yang terselip di jok belakang, sebuah catatan bertuliskan, "Jangan percayai apa yang kau antar. Mereka tidak pernah benar-benar pergi." Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia tahu malam ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar tugas mengantar jenazah. Bayu duduk termenung di dalam ambulans, tangan masih menggenggam kertas lusuh yang ia temukan. Suasana malam semakin pekat dan dingin. Ketika ia mencoba menyalakan mesin, sirene ambulans tiba-tiba meraung keras tanpa perintah, membuat Bayu terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Suara sirene itu bergema ke dalam ruang sempit ambulans, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dan mengamati. Bayu menoleh ke belakang, namun kursi kosong itu seperti menyembunyikan rahasia. Dari balik jendela gelap, bayangan samar seperti sosok perempuan bergaun putih muncul dan menghilang. Bayu merasa udara di dalam ambulans berubah, semakin berat dan penuh dengan desahan halus yang membisikkan nama-nama. Suara itu seolah memanggil-manggil, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri dan memutar mesin, namun perjalanan pulang berubah menjadi mimpi buruk. GPS ambulans tiba-tiba menunjukkan rute yang melenceng jauh dari jalan utama, melewati lorong-lorong sempit dan pekuburan tua yang tak tercantum dalam peta. Bayu merasa seperti dijebak, seolah ambulans hidup dan berkehendak sendiri, membawanya ke tempat yang tak diinginkan. Di sebuah tikungan tajam, mobil ambulans berhenti mendadak. Di luar, di bawah sinar rembulan, muncul sosok Pak Giman, sosok sopir ambulans lama yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajahnya penuh luka dan mata kosong yang menyiratkan kesedihan mendalam. Pak Giman menatap Bayu dalam diam, seperti menunggu jawaban atas kutukan yang kini membelit kendaraan itu. Bayu merasakan getaran dingin di seluruh tubuhnya saat sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan pesan yang terukir di kaca belakang ambulans, "Bawalah kami pulang, atau kami akan mengambil nyawamu." Malam itu, Bayu sadar ia tidak lagi mengemudikan ambulans biasa, melainkan sebuah pembawa nasib yang tak bisa ia hindari. Bayu kembali ke rumah sakit dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kacau. Ia tidak bisa melupakan sosok Pak Giman dan pesan mengerikan di kaca ambulans. Setiap kali menatap mobil tua itu, seolah-olah matanya yang kosong terus mengawasi, menuntut sesuatu yang belum terselesaikan. Bayu pun mulai menyadari bahwa ambulans itu bukan sekadar kendaraan, melainkan pintu antara dunia hidup dan mati. Keesokan harinya,
Bayu memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Pak Giman. Ia bertemu dengan seorang penjaga makam tua bernama Pak Hasan yang pernah mengenal sopir itu. Pak Hasan bercerita bahwa Pak Giman dulu sangat ahli, tapi berubah aneh setelah istrinya meninggal dunia secara tragis. Kabarnya, Pak Giman mencoba ritual terlarang demi menghidupkan kembali sang istri, lalu menghilang bersama jenazah-jenazah yang ia antar. Sementara itu, Suster Sari yang merasa iba pada Bayu ikut membantu mengumpulkan arsip-arsip lama rumah sakit dan laporan kehilangan jenazah. Data menunjukkan bahwa setidaknya ada 5 kasus jenazah yang tidak pernah sampai ke pemakaman, dan semua jenazah itu diantar oleh ambulans yang sama, sebelum Bayu mulai bertugas. Bayu mulai merasakan beban berat dari rahasia yang terus menempel di tubuh ambulans. Malam itu, Bayu kembali bertugas mengantar jenazah. Saat ia masuk ke ambulans, suara-suara bisikan kembali menyambut, lebih jelas dan menusuk hati. Kali ini, bayangan-bayangan jenazah yang hilang muncul satu persatu, menatap dengan mata kosong yang penuh penyesalan. Mereka seolah memohon agar kisah mereka diungkap dan dosa yang menjerat ambulans itu terputus. Ambulans berjalan perlahan menuju makam, tapi Bayu sadar ia tidak sendiri. Sosok Pak Giman muncul lagi, kali ini berdiri di kursi depan sebelahnya, membisikkan kata-kata penuh amarah dan kesedihan. Bayu dihadapkan pada pilihan, mengabaikan semuanya dan tetap hidup dalam ketakutan, atau menghadapi kebenaran dengan risiko mengorbankan dirinya demi mengakhiri kutukan. Detik-detik berlalu dengan mencekam saat ambulans melewati tikungan gelap menuju pemakaman. Di balik kabut malam, suara sirene dan bisikan jenazah bersatu menjadi nyanyian duka yang menjerat jiwa. Bayu tahu, perjalanan ini bukan sekadar tugas, ini adalah takdir yang harus ia jalani sampai akhir. Bayu terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk tentang jenazah-jenazah yang memohon dan wajah Pak Giman yang penuh amarah terus menghantuinya. Ia tahu, rahasia kelam yang menyelimuti ambulans itu harus segera terungkap agar arwah-arwah yang terperangkap bisa beristirahat dengan tenang. Keputusan Bayu membawa dirinya ke rumah tua di pinggiran kota yang dulu pernah menjadi tempat tinggal Pak Giman. Rumah itu terbengkalai dan penuh debu, dengan pintu yang hampir roboh dan jendela yang pecah. Bayu melangkah masuk dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mencari petunjuk yang bisa menghapus beban dalam hatinya. Di ruang tengah rumah, Bayu menemukan sebuah kotak kayu tua berisi benda-benda aneh, foto keluarga Pak Giman, buku-buku tua dengan catatan bahasa kuno, serta sebuah boneka kayu yang terikat tali merah kusut. Di balik boneka itu, terselip surat yang mengungkapkan permohonan maaf Pak Giman kepada arwah istrinya, dan ritual gelap yang ia lakukan demi mengembalikan nyawanya. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah dingin, dan suara bisikan mengelilingi Bayu. Cahaya remang-remang lilin yang ia bawa berkedip-kedip, dan sosok samar perempuan bergaun putih muncul di sudut ruangan, menatapnya penuh harap sekaligus sedih. Bayu merasakan getaran kuat dalam dadanya, seolah beban takdir itu semakin nyata dan mendesak untuk dihadapi. Sebelum sosok itu menghilang, Bayu menemukan pesan terakhir yang tertulis di dinding, "Bebaskan kami, atau selamanya. Kami akan menjadi penumpangmu dalam perjalanan kelam ini." Tekad Bayu pun terbentuk, ia harus mengakhiri kutukan ambulans dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bayu kembali ke ambulans dengan hati yang berat dan pikiran penuh kegelisahan. Ia tahu waktu semakin menipis dan kutukan itu semakin kuat menjerat jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Suara bisikan jenazah semakin nyata, mengisi kabin dengan tangisan dan ratapan yang tak kunjung henti. Bayu menggenggam erat kunci ambulans, siap menghadapi nasib yang menanti. Ketika mesin ambulans menyala, bayangan sosok Pak Giman muncul lagi di kursi penumpang depan, kali ini dengan tatapan penuh harap sekaligus ketegangan. Ia mengulurkan tangan seperti memberi peringatan terakhir. Bayu tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan, ia harus melakukan ritual yang tertulis di surat di rumah Pak Giman, sebuah ritual berbahaya yang menguji keberanian dan ketulusan hatinya.
Perjalanan menuju makam kali ini berbeda. Kabut yang biasanya pekat berubah menjadi gelombang asap putih yang mengalir pelan mengikuti ambulans, seolah dunia lain sedang membuka jalannya. Bayu merasakan napas dingin yang menyelinap ke dalam tubuhnya, mengajak dia untuk menyerah pada ketakutan, tapi tekadnya lebih kuat. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membebaskan arwah-arwah yang menderita. Setibanya di makam, Bayu mempersiapkan diri dengan segala keberanian yang tersisa. Ia menyalakan lilin dan membacakan mantra dari surat yang ditemukan, dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Angin malam berhembus kencang, dan bayangan jenazah yang selama ini terperangkap mulai berkumpul, menyaksikan dengan harapan yang tergambar di mata kosong mereka. Bayu merasakan energi aneh mengalir dari ambulans, seolah pintu antara dunia hidup dan mati mulai terbuka. Saat ritual mencapai puncaknya, cahaya putih menerangi sekeliling, dan sosok Pak Giman muncul lagi, tersenyum lemah namun damai. Ia mengangguk sebagai tanda terima kasih sebelum perlahan menghilang bersama arwah-arwah yang bebas dari belenggu. Ambulans yang tadinya suram kini memancarkan cahaya hangat. Bayu menatap langit malam dengan lega, sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai, namun malam yang gelap itu sudah berubah menjadi awal baru. Setelah malam penuh ritual dan pembebasan, Bayu merasa lega namun tubuhnya masih diliputi rasa lelah yang tak biasa. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Saat ia kembali ke rumah, bayangan gelap masih mengikuti langkahnya. Seolah ambulans dan arwah yang dulu terperangkap belum sepenuhnya pergi, mereka meninggalkan jejak yang terus menghantui. Pagi berikutnya, Bayu menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku tahu rahasia lebih dalam tentang ambulans tersebut. Suara di telepon berat dan berbisik, memperingatkan Bayu bahwa kutukan belum selesai, malah akan semakin membesar. Orang itu memintanya datang ke sebuah tempat terpencil, menjanjikan jawaban yang selama ini Bayu cari tapi dengan risiko yang besar. Dalam perjalanan menuju lokasi, Bayu mulai merasakan perubahan pada ambulansnya. Mesin yang tadinya halus kini sering mati mendadak, dan lampu sirene menyala sendiri tanpa sebab. Suasana di dalam kabin makin dingin dan penuh kegelisahan. Bayu sadar, meski arwah telah dibebaskan, kutukan itu masih melekat erat pada kendaraan tua itu, menunggu momen yang tepat untuk bangkit kembali. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, sebuah rumah tua dengan pintu berderit terbuka, Bayu disambut oleh sosok yang tak terduga, mantan sopir ambulans sebelum Pak Giman, yang sudah lama hilang dan dianggap gila. Pria itu membuka tabir cerita yang lebih kelam, tentang asal mula ambulans yang dibuat dari kayu pohon terkutuk dan darah korban yang tertumpah selama bertahun-tahun, menjelaskan mengapa arwah sulit pergi. Bayu menyadari bahwa perjuangan melawan kegelapan ini belum berakhir. Ia harus menggali lebih dalam lagi, menyiapkan diri menghadapi kengerian yang jauh lebih besar. Dalam hati, ia bersumpah akan menyelesaikan misi ini sampai tuntas, agar ambulans itu benar-benar menjadi kendaraan pengantar jenazah, bukan pembawa petaka yang menakutkan. Bayu mendengarkan dengan seksama kisah kelam mantan sopir ambulans itu. Ia terperangah mengetahui bahwa ambulans itu dibuat dari kayu pohon keramat yang tumbuh di tanah penuh darah dan tangisan korban tragedi masa lalu. Setiap kali ambulans itu mengantar jenazah, energi kutukan dari pohon itu terbangun dan menyerap jiwa-jiwa yang belum tenang, menjerat mereka dalam lingkaran penderitaan abadi. Pria tua itu memperingatkan Bayu bahwa hanya dengan menghancurkan ambulans dan mengubur kayu terkutuknya di tempat yang tepat, kutukan itu bisa terputus. Namun, proses itu sangat berbahaya karena roh-roh gentayangan akan berusaha melindungi warisan mereka. Bayu menyadari bahwa perjuangan melawan kegelapan ini bukan sekadar masalah fisik, tapi pertarungan antara hidup dan mati, antara harapan dan keputusasaan. Sementara Bayu berusaha memproses semua informasi itu, bayangan dan bisikan dalam ambulans semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasakan kehadiran roh-roh yang marah dan putus asa, yang mencoba mengganggu pikirannya dan melemahkan tekadnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara tak kasat mata yang mengingatkan akan bahaya yang terus mengintai. Namun,
Di tengah gelap itu, Bayu menemukan kekuatan baru dari dalam dirinya, keberanian yang tumbuh dari rasa cinta pada mereka yang telah pergi dan keinginan untuk membebaskan semua jiwa yang terperangkap. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit, dan setiap keputusan yang diambil kini membawa konsekuensi hidup atau mati, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semua yang terhubung dengan ambulans itu. Bayu menatap ambulans dengan mata penuh tekad. Ia siap melangkah ke babak terakhir, menghadapi kengerian yang selama ini tersembunyi, demi mengakhiri penderitaan dan membawa kedamaian abadi. Perjalanan yang berat ini bukan lagi tentang sebuah kendaraan, melainkan tentang penebusan dan keadilan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Malam itu, Bayu memulai persiapan terakhirnya. Dengan hati yang berdebar, ia membawa alat-alat dan benda-benda ritual yang diperlukan untuk menghancurkan ambulans terkutuk itu. Angin malam berhembus kencang, dan kabut tebal menyelimuti sekitar, seolah alam sendiri ikut menahan napas menanti keputusan yang akan mengubah segalanya. Saat Bayu mulai memukul bagian kayu ambulans dengan palu, suara erangan dan jeritan mengerikan menggema dari dalam tubuh kayu yang retak. Cahaya merah menyala dari sela-sela papan kayu, dan bayangan-bayangan gelap berputar-putar seperti badai di sekitar ambulans. Bayu berdiri teguh, berjuang menahan rasa takut yang hampir menguasainya. Tiba-tiba, sosok-sosok arwah yang selama ini terperangkap muncul menyerang Bayu, mencoba menggagalkan usahanya. Mereka menjerit penuh dendam, tangan mereka melayang, mencoba menahan palu di tangan Bayu. Namun, di dalam dirinya tumbuh kekuatan yang tak pernah ia sadari, kekuatan dari cinta dan pengorbanan yang mendorongnya terus maju. Dengan satu pukulan terakhir yang penuh tekad, kayu terkutuk itu pecah berkeping-keping. Suara jeritan berubah menjadi bisikan syukur, dan cahaya merah memudar menjadi putih yang hangat. Ambulans yang suram berubah menjadi kendaraan biasa, dan udara malam yang sebelumnya berat kini terasa lega dan tenang. Bayu jatuh terduduk, lelah namun bahagia. Ia tahu, perjuangannya belum selesai sepenuhnya, tapi malam ini, ia telah memenangkan pertarungan terbesar. Di kejauhan, sosok Pak Giman muncul untuk terakhir kali, mengangguk. Penuh hormat sebelum menghilang bersama arwah-arwah yang kini bebas. Ketenangan mulai menyelimuti jalan sunyi itu, menandai akhir dari kutukan yang selama ini menghantui. Setelah malam penghakiman yang melelahkan, Bayu merasa ada perubahan besar dalam dirinya dan di dunia sekitar. Udara terasa lebih ringan, dan suara-suara bisikan yang dulu menghantui kini menghilang perlahan. Namun, bayangan kelam itu masih menyisakan jejak, sebuah peringatan bahwa tidak semua luka bisa langsung sembuh, dan beberapa rahasia tetap tersembunyi dalam gelap. Bayu kembali ke desa dengan ambulans yang kini sudah biasa, tanpa aura menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai pengantar petaka, melainkan penjaga yang berani menghadapi kegelapan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang ambulans, melainkan tentang menerima dan berdamai dengan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Suatu malam, Bayu bermimpi bertemu kembali dengan Pak Giman, yang memberinya pesan terakhir agar menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati, dan selalu menghormati jiwa-jiwa yang telah pergi. Pesan itu membawa kedamaian sekaligus tanggung jawab besar bagi Bayu, mengajarkannya arti pengorbanan dan pengabdian sejati. Meski perjuangan berat sudah berlalu, Bayu sadar bahwa setiap keputusan dan langkahnya akan membentuk masa depan. Ia bertekad menjaga warisan ini dengan penuh hormat dan hati yang tulus, agar ambulans tidak pernah menjadi sumber ketakutan lagi, melainkan kendaraan pengantar jenazah yang membawa penghormatan dan kedamaian. Di bawah sinar rembulan yang tenang, Bayu mengendarai ambulansnya melewati jalanan sepi, dengan pikiran yang damai dan semangat baru. Bayangan yang selama ini menghantuinya mulai menghilang, digantikan oleh cahaya harapan dan kehidupan yang terus berjalan. Bayu tahu bahwa meski kutukan telah lenyap, perjalanan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ambulans yang kini ia bawa adalah simbol dari harapan dan pengorbanan, bukan sekadar kendaraan biasa. Setiap kali ia mengendarainya,
Bayu merasakan kehadiran jiwa-jiwa yang pernah ia selamatkan, seolah mereka selalu menemani langkahnya dari dunia lain. Kehidupan Bayu berubah menjadi lebih tenang namun penuh makna. Ia mulai aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya sebagai sopir ambulans, tapi juga sebagai sosok pelindung dan penyemangat. Ia menceritakan kisah ambulans terkutuk itu sebagai pelajaran, mengingatkan bahwa kematian bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan yang harus dihormati dengan hati. Suatu sore yang cerah, Bayu berhenti di sebuah makam kecil yang dulu sering ia kunjungi. Ia meletakkan bunga dan mengucapkan doa untuk semua jiwa yang pernah ia antar. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, membawa ketenangan dan perasaan damai yang selama ini ia rindukan. Di situ, Bayu menyadari bahwa tugasnya tidak hanya mengantar jenazah, tapi menjaga kehangatan dan rasa hormat antar dunia. Di balik semua kisah mistis dan ketakutan, Bayu menemukan kekuatan dalam menerima kenyataan hidup dan kematian. Ia belajar bahwa keberanian sejati adalah berdamai dengan segala ketidakpastian, dan kasih sayang adalah cahaya yang paling kuat di kegelapan. Ambulans itu kini menjadi lambang cahaya, penuntun bagi jiwa-jiwa yang mencari jalan pulang. Bayu melangkah ke depan, dengan ambulansnya yang kini bersinar sederhana namun bermakna. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi setiap malam gelap pasti akan berujung pada fajar baru. Dengan hati yang tulus dan jiwa yang kuat, Bayu siap menjalani hidupnya sebagai pengantar jenazah yang membawa kedamaian, bukan ketakutan.